Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Balik lagi nih sama Mimin. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang menurut Mimin cukup unik. Film ini berjudul The Accountant, menceritakan tentang seorang pria penyandang disabilitas yang sedari kecil telah ditinggalkan oleh ibunya. Namun ia bersama adiknya justru dibekali perlindungan diri oleh ayahnya, yang membuat ia menjadi cerdas di masa depan. Akhirnya, pria ini memiliki masa depan cerah setelah ia bekerja menjadi seorang akuntan bagi perusahaan-perusahaan ternama. Namun, seorang agen keuangan yang bekerja untuk menginvestigasi perusahaan mencurigai pekerjaan pria autism tersebut. Lantas apa yang pria autis ini tutupi? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene dimulai dengan menampilkan orang tua yang sedang berkonsultasi kepada seorang dokter terkait kelainan pada anaknya yang bernama Wolf. Ibunya terus bertanya tentang insiden-insiden aneh yang sering Wolf lakukan. Dokter menjawab jika apa yang Wolf alami merupakan autisme sejak dini. Ibunya juga memberitahu ciri-ciri apabila penyakit Wolf kembali kambuh, yaitu dengan lampu yang terang serta musik yang keras. Dokter paham dengan situasi mereka. Ia lalu meminta izin kepada ayahnya agar mengizinkan Wolf untuk tinggal di rumah miliknya. Dengan sistem keamanan yang baik, ia menampung anak-anak berkebutuhan khusus yang ia harapkan bisa sembuh dengan terapi pendidikan yang ia punya. Ayahnya tentu menyetujui hal itu. Sementara adik dari Wolf, yaitu Braxton, adalah satu-satunya anak mereka yang masih memiliki kehidupan normal. Setiap kali Wolf kambuh, ia akan terus mengucapkan perkataan yang sama hingga seseorang bisa menenangkannya. Dan saat itu, seorang anak gadis mendatanginya, memberi Wolf kepingan puzzle yang telah hilang. Kemudian scene berpindah pada masa di mana Wolf telah tumbuh dewasa. Kini ia bekerja di sebuah perusahaan bernama ZZZ Accounting. Sebagai akuntan, ia bertugas melayani perusahaan, membuat pembukuan, dan lain-lain. Setelah itu, scene kembali beralih pada seorang agen keuangan bernama Raymond, yang dimana ia memanggil seorang agen federal bernama Medina, yang ia inginkan menjadi partnernya dalam menumpas setiap kejahatan yang melibatkan keuangan. Lalu Raymond memperlihatkan bukti-bukti tentang seorang pria yang sering disebut sebagai sang akuntan, karena pekerjaannya yang selalu membantu para mafia dalam menggelapkan dana mereka. Raymond mengambil salah satu contoh ketika seorang mafia kartel dihubungi oleh bendaharanya jika uang sebesar $30 juta milik mereka raib begitu saja. Lantas, kepala kartel tersebut langsung mempekerjakan sang akuntan, sehingga ia tak mengalami kerugian dan justru membuatnya semakin kaya. Sebenarnya Raymond telah berusaha untuk menangkap pria ini, namun ia selalu gagal. Kembali ke Wolf, di mana setelah ia membantu kliennya, ia mendapat tempat gratis untuk dirinya melatih tembakan dari jarak 1 mil. Wolf berhasil menembak target yang telah ia simpan di sana. Setelah menyelesaikan latihan tembaknya, Wolf pergi ke sebuah tempat yang merupakan tempat persembunyiannya. Di sana ia memiliki rak yang khusus untuk menyimpan uang. Saat hendak beristirahat, Wolf harus mendengarkan musik yang cukup keras untuk membuatnya tenang. Ia juga masih sering memikirkan kepergian ibunya. Saat dirinya masih berumur belia, Wolf yang masih mengidap autisme tak bisa mengontrol emosinya. Beruntung ia memiliki ayah yang sangat suportif, sehingga Wolf kini bisa tumbuh menjadi seorang pria pintar yang memiliki koneksi cukup banyak. Bahkan saat ia di penjara. Keesokan harinya, Wolf terbangun. Ia berkomunikasi dengan seorang wanita yang Wolf kenal sebagai Voice. Di sana, Voice mengatur segala urusan pekerjaan yang Wolf miliki. Dan pada hari itu, Wolf ditawari pekerjaan oleh sebuah perusahaan yang bernama Living Robotics. Voice pun menjabarkan beberapa kasus mereka yang menjadi pertimbangan bagi Wolf. Setelah semuanya cukup baik, Wolf menerima pekerjaan tersebut, dan ia langsung melakukan interview. Di sana Wolf langsung bertemu dengan CEO sekaligus pendiri perusahaan Living Robotics, yang bernama Lamar Blackburn. Asisten Lamar mengatakan jika seorang teman mereka yang merupakan ahli di bidang matematika menyarankan mereka untuk mempekerjakan Wolf. Ia lalu bertanya mengapa ia harus mempekerjakannya. Wolf menjawab jika ia tak membicarakan urusannya dengan kliennya.
Wolf bersikap dingin seakan-akan ia yakin jika dirinya sangat amat dibutuhkan di perusahaan tersebut. Dan setelah percakapan yang cukup panjang, akhirnya Wolf menandatangani kontrak untuk membantu seorang akuntan mereka yang bernama Dana dalam mencari sesuatu di perusahaan tersebut. Mari kita berpindah ke sebuah kota di negara Swiss, yaitu Zurich, di mana scene tersebut menampilkan seorang pria bernama Braxton. Ya, Braxton adalah adik kandung dari Wolf. Ia kini bekerja pada sebuah perusahaan keamanan swasta, yang dimana tugasnya adalah mengancam atau bahkan merusak bisnis orang lain. Kali ini ia menghampiri seorang pria yang tengah berada di mobilnya. Ia menjelaskan jika kliennya merasa terganggu dengan artikel yang pria itu tulis dengan penuh kebohongan. Braxton lalu meminta kepada pria tersebut untuk menghapus hoaks milik kliennya dan setuju untuk bekerja sama dengan mereka. Sembari memberi ancaman, Braxton berhasil meyakinkan pria tersebut, lalu ia pergi begitu saja setelah pekerjaannya selesai. Kembali ke Wolf yang mulai bertemu dengan rekannya, yaitu Dana. Dana yang saat itu sedang tertidur dibangunkan oleh Wolf, karena ia harus mengetahui apa yang sedang Dana cari. Melihat kehadiran Wolf, Dana langsung terkejut dan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Lalu ia menjelaskan jika ia dipekerjakan oleh Lamar untuk mencari uang perusahaan yang hilang begitu saja. Dengan penuh keyakinan, Wolf menjawab jika ia akan menemukan uang tersebut. Kemudian Dana berpamitan dan meminta Wolf untuk menghubunginya jika ia membutuhkan sesuatu. Lalu scene berganti pada konferensi pers agen nasional, di mana saat itu Raymond diperkenalkan kepada publik untuk menangani kasus yang saat ini marak, yaitu penggelapan uang perusahaan. Saat Raymond sedang memberikan pidatonya, Medina tiba-tiba mendapat telepon dari rekannya yang memberitahu jika ia berhasil mengidentifikasi foto yang sedang Medina selidiki. Rekannya menemukan sebuah rekaman video pada tahun 2006, di mana terlihat seorang pria berjaket hitam membunuh anak buah dari mafia Italia, yaitu Little Johnny. Pria itu sangat cekatan, membunuh dengan sangat cepat dan sangat bisa menyembunyikan identitasnya. Ia juga memberi rekaman suara yang tertangkap saat Little Anthony meminta maaf kepada pria itu. Berhasil mendapatkan beberapa bukti, Medina mulai mengusut pria yang selama ini menjadi incarannya. Kembali ke perusahaan Living Robotics, di mana malam itu adalah malam pertama bagi Wolf mengerjakan tugasnya. Ia mengumpulkan banyak sekali spidol, lalu mulai membuka buku demi buku menyalinnya ke papan putih. Tak cukup di papan putih yang disediakan, Wolf menulis pembukuan perusahaan hingga ke semua kaca jendela yang berada di ruangannya, hanya untuk mencari tahu kemana uang yang hilang selama ini. Di satu sisi, Medina terus-menerus mendengarkan rekaman suara tersebut untuk mengidentifikasi siapa pria yang dengan beraninya membunuh seorang mafia. Wolf yang berhasil membukukan 15 anggaran hanya dalam semalam langsung memanggil Dana yang saat itu mengetuk kaca. Di sana Wolf memperlihatkan beberapa keanehan yang ia temukan di perusahaan ini. Melihat apa yang telah Wolf lakukan, Dana benar-benar terkejut karena ia belajar hal tersebut selama berbulan-bulan dan hanya bisa menyelesaikan 1 tahun anggaran. Tetapi Wolf bisa menyelesaikan 15 anggaran hanya dalam 1 malam saja. Namun itu bukanlah hal yang terpenting, karena yang terpenting adalah Wolf berhasil menemukan kemana uang perusahaan yang selama ini hilang, yaitu di sebuah perusahaan yang tak pernah ada. Dana mencoba meyakinkan dengan bertanya beberapa kemungkinan. Bisa jadi uang tersebut dibayar untuk kebutuhan vendor dan lain-lain. Namun Wolf menolak itu semua. Ia yakin jika seseorang telah menggelapkan dana ini. Saat mereka sedang berbincang, asisten Lamar tiba-tiba datang. Melihat semua hasil informasi yang telah Wolf susun sedemikian rupa. Kemudian asistennya menyuruh Dana untuk kembali ke kantornya. Dan ia meminta Wolf menyelesaikan ini semua. Lalu dengan segera memberikan laporan padanya. Masih ingat dengan CFO dari perusahaan Living Robotics yang bernama Ed? Ya, di sini nih ia terlihat didatangi oleh Braxton bersama beberapa anak buahnya. Di sana Braxton menjelaskan jika dirinya tak ingin menyiksa Ed dengan apapun. Ia hanya meminta Ed untuk menyuntik dirinya sendiri dengan insulin. Maka dari itu, pembunuhan dirinya akan terlihat seperti bunuh diri. Atau jika Ed tak mau melakukan hal itu, maka Braxton dengan terpaksa akan melakukan kekerasan. Mungkin dengan cara membakar rumah Ed yang akan menghanguskan Ed beserta istri dan anaknya. Keesokan harinya, saat Wolf hendak kembali bekerja, ia tiba-tiba dikejutkan oleh ruangan miliknya yang telah dirapihkan. Semua data pembukuan yang telah Wolf tulis dihapus. Melihat keanehan itu, Wolf langsung bertanya apa yang terjadi. Lamar tiba-tiba mendatangi Wolf. Ia mengatakan jika ini semua sudah usai.
Lamar memberitahu bahwa Ed telah tewas, dan kini saatnya ia memecat Wolf. Lamar berterima kasih karena Wolf mau membantu mereka dalam mencari tahu penggelapan dana tersebut. Tetapi semua ini telah usai. Lamar memberi pesangon dan ia pun pergi meninggalkan Wolf. Merasa gagal, Wolf kembali ke rumahnya. Ia menyetel musik yang sangat keras, melakukan kebiasaannya hingga ia tak bisa mengontrol dirinya sendiri. Karena tak bisa mengontrol dirinya, Wolf berusaha untuk menenangkan itu semua dengan berlatih menembak. Namun ia justru teringat saat dirinya dengan Braxton ditekan untuk belajar bela diri pencaksilat. Ayahnya ingin mereka berdua mengerti bagaimana kerasnya kehidupan di masa depan. Ia terus meminta kepada pelatih anak-anaknya untuk terus melanjutkan latihan. Padahal pelatih mereka berdua telah melihat Braxton dan Wolf kesakitan. Tetapi Wolf bangkit. Ia lalu berbicara bahasa Indonesia dengan berkata, "Tidak apa-apa, lanjutkan saja." Kemudian scene berganti pada pasangan suami istri yang saat itu tengah ditodong senjata oleh beberapa pria. Mereka menyuruhnya untuk memanggil Wolf yang saat itu sedang belajar menembak. Dan jika Wolf tak mau menghampiri, maka para pria misterius itu akan membunuh mereka berdua. Tetapi saat sang istri sedang memanggil Wolf, pria yang menodongkan senjata padanya tiba-tiba tewas tertembak. Merasa adanya keanehan, salah satu dari mereka langsung membawa pasangan suami istri tersebut ke dalam mobil. Sementara anak buahnya telah tewas oleh Wolf. Melihat kliennya dalam bahaya, Wolf langsung menembak mobil yang membawa pasangan suami istri tersebut. Beruntung, Wolf dapat menghentikan mobil tersebut. Ia langsung melompat ke bagian depan dan menarik pria yang menahan mereka berdua. Karena bukan lawan yang sepadan, Wolf dengan begitu mudahnya melumpuhkan pria tersebut dan lalu bertanya siapa yang menyuruhnya. Wolf memberi beberapa nama, namun pria itu mengeluarkan sebuah foto yang memperlihatkan Dana. Ia mengatakan jika dirinya ditugaskan untuk membunuh Wolf dan Dana. Mendengar Dana dalam bahaya, ia langsung membunuh pria tersebut dan dengan cepat meminta Voice untuk menghapus Chris Wolf. Lalu memindahkan semua akun domestik ke luar negeri dan mencari nama baru untuknya. Voice menanggapi masalah tersebut dengan serius. Ia lalu memberi Wolf nama Bole untuk identitas barunya. Wolf juga menyuruh Voice untuk menghapus seluruh virus di ZZZ Accounting, tempat ia bekerja. Dan setelah itu, Wolf mulai mencari keberadaan Dana, yang saat itu baru saja hendak kembali ke apartemen miliknya. Tetapi Dana tak sadar jika ia dalam bahaya. Dana diikuti oleh 2 orang pengantar paket yang tiba-tiba mendobrak pintu kamarnya. Saat Dana hendak menutupnya, Dana pun tertangkap. Namun ia beruntung masih bisa menghajar pria tersebut dan langsung berusaha untuk bersembunyi. Di luar apartemen, Wolf dengan cepat dan cekatan melumpuhkan beberapa penjaga yang tengah mengamankan situasi tersebut. Beruntung ia berhasil datang di waktu yang tepat, karena saat itu Dana ditemukan oleh pembunuh yang hendak menghabisinya. Wolf yang menyadari hal itu langsung membunuh pria tersebut dan dengan cepat membawa Dana pergi. Tanpa pikir panjang, Wolf mengamankan Dana dengan cara membawanya ke sebuah tempat yang Wolf sebut sebagai trailer. Melihat tempat tersebut, Dana tak menyangka jika ternyata seorang akuntan memiliki persenjataan yang sangat lengkap. Wolf memberitahu jika hal itu ia lakukan demi menghindari para kliennya yang mungkin saja akan mengikuti kemana ia pergi. Setelah semua perlengkapan selesai, mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah hotel. Kemudian scene berpindah pada Medina yang akhirnya mulai mendapat petunjuk, di mana salah satu rekan Medina mendapat petunjuk jika perkataan yang ia dengarkan dari rekaman suara tersebut merupakan sebuah sajak bagi anak-anak. Rekannya menelusuri sajak tersebut dan mengetahui jika sajak itu sering digunakan kepada anak-anak penderita gangguan syaraf. Lalu Medina meminta ciri-ciri dari anak penderita gangguan syaraf. Namun tak ada satupun wajah yang mirip dengan rekannya sebutkan. Karena itu merupakan informasi penting, Medina langsung menghampiri rekannya agar ia bisa mencari tahu pria tersebut secara jelas. Di sana, Medina meminta rekannya untuk mencari seorang pria bernama Gauss yang memiliki penghasilan di atas $500.000. Terdapat 104 pria di Amerika yang memiliki nama tersebut dan tak ada satupun identitas yang seperti Medina katakan. Setelah tiba di hotel, Wolf mengatakan jika $61 juta yang hilang di perusahaan Living Robotics telah ditemukan dan telah dikembalikan. Dana terheran mengapa Wolf bisa mengetahui hal itu. Ia pun mulai menelusuri dan bertanya siapa Wolf sebenarnya. Wolf hanya menjawab jika ayahnya adalah seorang perwira angkatan darat.
Sewaktu kecil, ia bersama adiknya dilatih secara keras. Bahkan mereka berpindah rumah sebanyak 34 kali dalam 17 tahun. Ia juga berkata jujur bahwa dirinya mengidap autisme, yang membuatnya tak bisa mengalihkan fokus apabila telah mengerjakan sesuatu. Saat mereka dalam perbincangan antara diri mereka masing-masing, Wolf tiba-tiba membicarakan tentang akuntan zaman dahulu, di mana nama Eddie dan Panama sangat terkenal pada zaman itu. Mereka terkenal karena berhasil menggelapkan pajak dengan cara mengambil uang mereka sendiri dan menanamnya di saham perusahaan lain. Dalam kurun waktu 1 tahun, saham tersebut naik sebesar 75 juta dolar. Ia pun langsung penasaran apakah perusahaan living robotik melakukan hal yang sama. Dan sasaran Wolf adalah Rita, asisten dari Lamar. Ia pun dengan segera menyiapkan senjatanya dan langsung pergi. Di perjalanan, Voice memberitahu jika urusan ini bukanlah hal yang penting baginya. Terlebih alasan Wolf melakukan hal tersebut karena ia ingin menyelamatkan wanita yang baru ia kenal selama 1 minggu. Namun Wolf tak peduli, ia tetap ingin mencari orang yang mengancam nyawa dari Rita. Setibanya di perkarangan rumah Rita, Wolf melihat seorang pria yang tengah berjalan, dan ternyata itu adalah Braxton. Wolf pun mengendap-endap di balik mobil, tetapi ternyata Braxton menyadari hal itu. Ia pun langsung menembak mobil yang menjadi tempat persembunyian Wolf, lalu pergi begitu saja. Saat Wolf tiba di tempat tinggal Rita, ia menemukan Rita telah tewas dengan peluru yang bersarang di kepalanya. Lalu scene berganti pada Medina dan rekannya yang terus mencari tahu pola pergerakan dari informasi yang mereka temukan. Setelah berhasil menemukan polanya, Medina meminta rekannya untuk mencari nama Christian sebagai akuntan. Rekannya menemukan 2 nama Christian Wolf yang memiliki sertifikat sebagai akuntan. Satu Christian Wolf memiliki pembukuan yang bersih, dan satu Christian Wolf lainnya memiliki perusahaan bernama ZZZ Accounting. Awalnya mereka tak menaruh curiga, namun Medina tiba-tiba bertanya-tanya tentang siapa yang memulihkan pendanaan restoran yang berada di sekitar ZZZ Accounting. Rekannya pun mulai mencari tahu, dan ternyata semua pendanaan tersebut dimodali oleh ZZZ Accounting, dan manajer dari seluruh restoran tersebut adalah Christian Wolf. Medina pun langsung menyiapkan laporan, lalu ia menghadap kepada Raymond. Di sana ia menjelaskan dan memberitahu tentang pembukuan dari setiap restoran yang berada di sekitar perusahaan ZZZ Accounting. Melihat laporan yang Medina kumpulkan, Raymond langsung memeriksa hal tersebut. Tetapi Medina yang bersemangat justru langsung menyuruh Raymond bersiap-siap, karena mereka akan pergi ke Chicago untuk mengejarnya. Di satu sisi, Wolf yang telah kembali ke hotel melihat Dana yang saat itu sedang tertidur. Melihat Dana yang tertidur mengingatkan Wolf kepada masa kecilnya saat ia disuruh oleh ayahnya untuk menolong seorang wanita yang sedang dibuli. Di tengah hujan, ayahnya menceramahi mereka berdua untuk berbuat baik dan melupakan rasa takut. Kemudian saat ayahnya menyuruh Wolf untuk pergi, Wolf keluar dari mobil dan langsung menghajar anak-anak kecil yang mengganggu wanita tersebut. Braxton pun membantunya. Karena sangat ingin melindungi Dana, Wolf memutuskan untuk meninggalkannya. Tak lupa ia menulis surat perpisahan untuk Dana. Sementara itu, Lamar yang khawatir jika kebocoran perusahaannya akan segera terungkap, memutuskan untuk menyewa Braxton. Ia ingin dirinya dilindungi dari seorang akuntan gila yang bernama Wolf. Beberapa penjaga pun langsung Braxton siapkan, termasuk CCTV dan segala macam alat perlindungan diri. Lamar memberitahu jika Wolf takkan berhenti mengejar pekerjaannya. Di Chicago, Raymond dan Medina mulai memeriksa tempat kediaman Wolf. Di sana, ia melihat beberapa CCTV tersembunyi sekaligus sebuah teropong. Disitulah Medina yakin jika Wolf yang mereka kejar adalah sasaran mereka. Saat beristirahat, Raymond menceritakan tentang pengalamannya pada tahun 2006. Saat itu ia telah mengintai Wolf selama 6 bulan. Namun Wolf yang bergerak dengan cepat justru sulit untuk ia tangkap. Bahkan dirinya sendiri yang tertangkap oleh Wolf. Ia diberi pertanyaan tentang namanya, berapa ia memiliki anak, dan apakah Raymond seorang ayah yang baik. Yang membuat kehidupan Raymond berubah. Saat itu, Raymond tengah menginvestigasi tentang kematian dari Francis, seorang akuntan yang telah bekerja selama 40 tahun untuk keluarga Gambino. Francis merupakan teman setia dari Wolf semasa mereka di penjara. Di dalam penjara, mereka menutup diri dan hanya melakukan aktivitas berdua, seperti bermain catur, menonton TV bersama, dan lain-lain. Suatu hari, Francis dinyatakan bebas setelah bosnya bersaksi akan melindungi dirinya.
Namun semua itu hanyalah tipuan. Francis ditangkap oleh Little Tony dan anak buahnya menyiksa Francis hingga tewas. 1 bulan kemudian, Francis ditemukan tewas di sebuah tong sampah. Sebuah surat tak sengaja terbaca oleh Wolf, dan disitulah ia mengetahui jika Francis telah tewas. Mendengar kabar tersebut, Wolf kalap. Ia menghajar penjaga, meretakkan tulang kepalanya dengan termos, dan berhasil keluar dari penjara untuk membunuh Little Tony. Raymond menceritakan hal tersebut untuk meminta Medina agar tak mengejar Wolf. Setelah kejadian itu, Wolf ditemukan menghajar 6 warga, dan ia juga terlihat saat sesi pemakaman seorang wanita yang merupakan warga di sekitar. Ia datang bersama seorang pria yang merupakan kolonel angkatan darat. Setelah diusut cukup lama, ternyata wanita yang meninggal tersebut adalah ibu dari Wolf dan mantan istri dari ayahnya. Namun karena mereka ditahan agar tak melihat ke arah mayat karena mereka bukanlah bagian dari keluarga, Wolf mulai mengamuk. Ia menghajar para penjaga hingga membuatnya kembali di penjara. Sementara ayahnya tewas. Mendengar cerita tersebut, Medina hanya menjawab jika Wolf adalah orang yang membantu kartel menggelapkan uangnya. Dan ia adalah seorang pembunuh. Saat Medina selesai mengatakan hal tersebut, telepon berdering. Suara wanita terdengar yang meminta Raymond untuk menurunkan kakinya. Ia mengatakan jika dirinya akan memberitahu letak keberadaan Wolf. Rupanya Wolf sedang berada di tempat kediaman lamar yang saat itu tengah dijaga oleh Braxton dan kawan-kawan. Meskipun anak buah Braxton merupakan seorang ahli. Wolf berhasil melumpuhkan beberapa dari mereka dengan cara menyusup sedikit demi sedikit. Saat itu, tim di dalam sedang berkoordinasi dengan tim yang berjaga di luar. Namun, karena tak ada jawaban, tim yang berada di dalam hendak memeriksa ke arah luar. Namun, tembakan tiba-tiba tepat sasaran ke kepalanya. Akhirnya Braxton sadar jika Wolf semakin dekat. Timnya pun dengan cepat berada pada posisinya masing-masing. Tetapi tetap saja, usaha mereka sia-sia. Wolf bergerak dengan cekatan. Ia membunuh anak buah Braxton satu persatu. Entah itu ditembak atau dipukul hingga tewas. Wolf benar-benar beringas saat itu. Dan setelah semua anak buah Braxton tewas, ia mulai berhadapan dengan adiknya sendiri. Braxton bertanya mengapa Wolf melakukan ini semua. Wolf hanya meminta maaf. Braxton sempat menghajar Wolf berkali-kali, namun Wolf sama sekali tak membalasnya. Rupanya Braxton kecewa dengan apa yang Wolf lakukan. Ia menelantarkannya, lebih memilih hidup bersama ayahnya daripada berusaha menemuinya. Lagi-lagi Wolf meminta maaf. Saat mereka sedang berbincang terkait keluarga mereka, Lamar muncul dan meminta Wolf untuk menghentikan ini semua. Ia mengatakan jika dirinya mempunyai alasan tersendiri mengapa ia menghentikan Wolf. Namun Wolf tak peduli. Ia menembak Lamar hingga tewas lalu pergi begitu saja. Sesaat dirinya pergi, Braxton bertanya, "Di mana aku bisa menemukanmu?" Wolf menjawab, "Kau takkan bisa." Kemudian scene berpindah pada Dana yang mendapat hadiah dari Wolf. Hadiah tersebut berupa lukisan-lukisan yang berada di trailer miliknya. Sementara Wolf memutuskan untuk mengasingkan dirinya dengan identitasnya yang baru. Dan scene terakhir di film ini menampilkan sepasang orang tua yang sedang berkonsultasi kepada dokter terkait kelainan pada anak mereka. Saat itu anak mereka tengah bermain-main, tetapi ia tiba-tiba melihat sebuah kamar dan membukanya. Di sana terlihat seorang wanita yang tak bisa berbicara sama sekali. Melihat anaknya masuk sembarangan, kedua orang tuanya langsung meminta maaf. Namun sang dokter justru memberitahu jika wanita itu adalah anaknya yang memutuskan untuk tak berbicara selama 30 tahun. Sang dokter pun langsung mengajak kedua orang tuanya untuk pergi. Dan saat orang tua mereka pergi, wanita tersebut tiba-tiba membuka komputernya dan mengajak anak tersebut berbicara melalui ketikan yang ia ubah menjadi suara. Dan dialah voice yang membantu pekerjaan Wolf. Tamat.